Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas IF 4808 akan mempresentasikan final project kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Listianto Hilmi Fauzan dengan NIM 1030 12 4 000094. Selanjutnya, Kemudian saya Muhammad Dafa dengan NIM 1030 124 000110. Kemudian ada teman Saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 1030 124 000137. Baik, balik ke moderator. oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu pertama-tama data yang kita ambil itu adalah data berupa daun, pengukuran daun dari daun jambu batu ya. Oke, kita bisa langsung aja. Nah, di sini ada kategori berupa daun keberapa, panjang daun, lebar daun, dan tulang daun, terus tusuk daun. Jumlah daun yang kami gunakan adalah 220 lembar daun. Oke, untuk pengukuran panjang daun, bisa teman-teman lihat dari panjang daunnya itu kami mengukur dari ujung sini sampai ke ujung sini. Itu panjang daun. Untuk lebar daun, kami mengukur dari atas sini hingga ke bawah. Nah, untuk tulang daun, jika dibalik teman-teman bisa melihat bahwa ada garis panjang nih yang dari sini sampai sini. Nah, sampai sini nih kecil. Nah, itu diukur untuk mengukur tulang daun. Nah, untuk rusuk daunnya bisa terlihat sendiri kan. Di sini ada yang berukuran panjang-panjang seperti tulang rusuk manusia. Nah, kami hitung satu-satu hingga mengetahui hasilnya berapa. Oke. Oke. Di sini kita mengetahui daun ke-nya itu minimalnya itu 1. First quarter pertamanya itu 55,75, mediannya itu 110, mianya sama ya dengan median. Quarter ketiganya itu 165 dan maksimalnya itu 220. Oke, untuk panjang daunnya yang terkecilnya itu 8,10, quarter pertamanya 12,07, mediannya 12,90, meannya 12,83, quarter ketiganya 13,80,8 ya. Dan maksimalnya 17. Lebar daun minimal 3,8, kuartal pertama 5,7, mediannya 6,25, meannya 6,86, kuartal ketiganya 7 dan maksimalnya itu 73. Oke, untuk tulang daun minimalnya itu 5,2, kuartal pertamanya itu 12,78, mediannya 13,7, meannya 13,56, kuartal ketiga 14,70 dan maksimalnya itu 18. Untuk rusuk daunnya itu minimal 3,2, kuartal pertama 28, mediannya 30, meannya 29,46, kuartal ketiga 32, maksimalnya itu 38. Oke, ini koreksi dulu ya. Ini untuk lebar daun seharusnya itu maksimalnya itu 7,3 ya. Nih, mohon dimaafkan. Oke, kita langsung ke mean modus. Ini sudah dijelaskan tadi. Mean modus. Oke. Nah, ini rata-rata panjang daunnya itu dalam dataset itu 12,83. Menunjukkan bahwa sebagian besar panjang daun berada di sekitar nilai ini. Nah, lebar daunnya itu rata-rata ada di 6,86. Kecenderungan ukuran lebar daun sedikit di bawah angka 7 ya. Saya tahu lebar daun dari sini ke sini ya. Terus untuk rata-rata tulang daun ada 13,56. Rusuk daun, rata-rata panjang rusuk daun 29,46. Oke, mediannya itu nilai tengah panjang daun 12,9. Dekat dengan nilai mean ya, 12,83. Ini menunjukkan distribusi panjang daun yang hampir simetris. Nilai tengah lebar daun adalah 6,25, sedikit lebih rendah dari rata-rata 6,86.
yang mengindikasikan adanya beberapa nilai yang lebih besar dari rata-rata. Tulang daunnya itu nilai tengah tulang daun 13,7, sedikit lebih besar dari rata-rata 13,56. Ini menunjukkan distribusi yang hampir merata. Rusuk daun nilai tengah panjang rusuk adalah 30 yang sangat dekat dengan rata-rata 29,46 menunjukkan distribusi yang cukup simetris. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini modusnya. Nilai terbanyak yang sering muncul ya. Oke, nilai yang paling banyaknya itu 12,49 sebanyak 16 kali. Interpretasinya panjang daun 12,9 adalah ukuran yang paling umum ditemukan. Oke, menunjukkan bahwa banyak daun memiliki panjang mendekati nilai ini. Tulang daunnya itu paling banyak muncul 14, nilai 14 muncul sebanyak 10 kali. Jumlah tulang daun 14 adalah yang paling sering ditemukan, menunjukkan bahwa sebagian besar daun memiliki tulang sekitar nilai ini. Frekuensi untuk lebar daun nilainya itu 5,7 muncul sebanyak 18 kali. Interpretasi lebar daun 5,7. Nah, paling umum menunjukkan yang datanya itu terpusat di sekitar nilai 5,7. Nah, rusuk daun tuh nilai 28 sering banyak muncul sebanyak 47 kali. Nah, panjang rusuk daun 28 sangat dominan muncul jauh lebih sering dibandingkan nilai lainnya, menunjukkan konsistensi ukuran rusuk daun pada dataset. Oke, selanjutnya diserahkan ke Muhammad Firmansyah. Baik, saya boleh minta tolong buat slide-nya digeser-geser. Oke, Baik, ini saya di sini akan menjelaskan tentang pie chart dari data daun tersebut. Mungkin di oke. sini visualisasi dari data pie chart dari data tersebut. Di sini terdapat 4 pie chart. Yang pertama pie chart panjang, kedua pie chart lebar, ketiga pie chart tulang, keempat pie chart rusuk. Boleh dilanjut? Oke, di sini secara singkat pie chart ini tuh pie chart panjang pola ini menunjukkan distribusi panjang daun yang relatif terpusat pada nilai tertentu dengan sedikit variasi sekitar nilai-nilai dominan. Nah, secara lebih jelasnya, pie chart panjang daun ini menunjukkan bahwa distribusi data panjang daun cukup merata dengan konsekuensi utama pada kategori panjang daun di kisaran 12 hingga 14, terutama pada daun sekitaran 13,7 yang memiliki proporsi lebih besar dibanding kategori lainnya. Hal ini konsisten dengan analisis sebelumnya yang menunjukkan distribusi panjang daun mendekati normal, kategori panjang daun di bawah 12 atau di atas 14 memiliki proporsi yang jauh lebih kecil, menandakan bahwa sebagian besar daun dalam dataset ini memiliki panjang yang seragam dan sekitaran nilai tengah tersebut. Nah, yang kedua di sini ada pie chart lebar. Secara singkat, data ini menunjukkan variasi lebar daun yang lebih kecil dibandingkan panjang daun, dengan dominasi yang lebih jelas pada nilai 5,7. Secara jelasnya, pie chart lebar ini menunjukkan distribusi yang jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan panjang daun. Sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai lebar daun di kisaran 5 hingga 7 cm. Sementara kategori dengan lebar daun atas 8 hanya memiliki proporsi yang sangat kecil. Distribusi ini mengindikasikan bahwa variabel lebar daun memiliki variasi yang sangat terbatas dengan mayoritas daun memiliki lebar yang hampir seragam. Pola ini juga mendukung temuan sebelumnya bahwa lebar daun cenderung independen dan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan variabel lainnya dalam dataset tersebut. Boleh dilanjut? Nah, untuk pie chart ketiga di sini ada pie chart tulang atau disebut juga pie chart tulang daun. Secara singkat, data ini mencerminkan bahwa tulang daun memiliki distribusi yang lebih merata dengan beberapa nilai yang dominan yang sering muncul hampir sama frekuensinya. Secara jelas kita bisa melihat bahwa pie chart tulang daun ini memperlihatkan pola distribusi yang serupa dengan panjang daun, di mana kategori tulang daun ini di kisaran 13 hingga 15 memiliki proporsi yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daun memiliki jumlah tulang daun yang stabil di sekitar rentang tersebut. Kategori ini juga
memiliki proporsi yang jauh lebih kecil, menandakan bahwa jumlah tulang daun memiliki variasi yang terbatas dan stabilitas yang tinggi. Stabilitas ini mencerminkan konsistensi dalam data untuk variabel tulang daun, menjadikannya salah satu variabel yang signifikan untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk yang terakhir ada pie chart rusuk daun. Secara singkat, data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daun memiliki rusuk dalam kisaran nilai ini dengan sedikit outlier atau nilai yang menyimpang. Secara jelasnya, pie chart rusuk daun ini menunjukkan distribusi data yang relatif seimbang dibanding variabel yang lainnya. Data jumlah rusuk daun terkonsentrasi pada rentang 28 hingga 32 dengan kategori 29 hingga 30 memiliki proporsi yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan kategori lainnya. Ini bisa menandakan bahwa jumlah rusuk daun pada sebagian besar daun dalam dataset berada pada rentang yang sempit, mencerminkan pola distribusi yang cukup seragam, tidak seperti lebar daun yang memiliki variasi lebih kecil. Distribusi rusuk daun menunjukkan keseimbangan antara kategori yang lebih tinggi dan lebih rendah di sekitar median. Secara keseluruhan, 4 pie chart yang tadi saya jelaskan memberikan wawasan penting tentang pola distribusi data dalam dataset. Variabel tersebut memiliki distribusi yang stabil dengan konsentrasi pada kategori tertentu. Seperti panjang daun berada pada kisaran 12 hingga 14, tulang daun berada pada kisaran 13 hingga 15, dan jumlah rusuk daun di kisaran 28 hingga 32. Sebaliknya, lebar daun menunjukkan distribusi yang sangat terkonsentrasi pada nilai kecil, seperti 5 hingga 7, menandakan bahwa variabel ini memiliki variasi yang lebih kecil dibandingkan dengan variabel lainnya. Baik, itu mungkin penjelasan untuk pie chart. Baik, selanjutnya moderator. Oke. Langsung Oke, ke heatmap. Kayak sok. Oke, Lanjut. di sini saya akan menjelaskan tentang heatmap correlation. Boleh dilanjut? Slide-nya. Nah, Ya. heatmap correlation merupakan sebuah representasi visual dari matriks korelasi antara variabel-variabel dalam dataset. Korelasi diukur menggunakan metode Pearson yang menunjukkan hubungan linear antara dua variabel dengan nilai berkisar dari negatif 1, yaitu korelasi negatif sempurna. 0 tidak ada korelasi, 1 korelasi positif sempurna. Nah, berikut penjelasannya. Panjang daun memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan tulang daun, yaitu 0,86, menunjukkan bahwa panjang daun cenderung meningkat seiring dengan jumlah tulang daun. Korelasi negatif kecil dengan daun ke negatif 0,087 yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara urutan daun dengan panjang daun. Nah, untuk lebar daun, korelasi sangat lemah dengan semua variabel, seperti dengan panjang daun yaitu 0,059 dan tulang daun 0,026. Ini menunjukkan bahwa lebar daun tidak memiliki hubungan linear yang signifikan dengan variabel lainnya. Nah, yang ketiga ada tulang daun memiliki korelasi positif yang kuat dengan panjang daun 0,86, tetapi korelasi tersebut sangat lemah dengan variabel lainnya, seperti lebar daun 0,026 dan daun ke negatif 0,074. Nah, untuk yang terakhir adalah daun ke atau urutan daun. Ini korelasinya lemah dengan semua variabel lainnya seperti panjang daun di negatif 0,087 dan tulang daun di negatif 0,074. Ini menunjukkan bahwa urutan daun tidak mempengaruhi nilai variabel lainnya. Nah, lalu yang ketiga visualisasi heatmap. Nah, untuk yang warna gelap itu merupakan boleh digeser sedikit ke tulisannya. Kita bisa lihat dulu ini bentuk heatmapnya seperti ini. Ada biru gelap, biru muda, dan putih. Nah, boleh dilanjut. Nah, warna gelap atau biru tua korelasi negatif. Sebelumnya mendekati negatif 1, hubungan negatif yang kuat. Nah, untuk warna terang, warna merah, korelasi positif atau mendekati 1, hubungan positif yang kuat. Nah, untuk warna netral, putih, korelasi mendekati 0, tidak ada hubungan yang signifikan. Dari heatmap tersebut, kita bisa mengetahui bahwa hubungan antara panjang daun dan tulang daun paling menonjol karena warna
menunjukkan korelasi positif yang kuat. Nah, baik, untuk selanjutnya yang iris. Nah, untuk iris, analisis iris dalam konteks dataset tersebut, dataset daun tersebut ini mengevaluasi hubungan antar variabel seperti panjang daun, lebar daun, dan tulang daun. Hasilnya menunjukkan bahwa panjang daun memiliki korelasi yang positif atau kuat dengan tulang daun, yaitu berada pada kisaran 0,86, mengindikasikan bahwa semakin panjang daun, semakin banyak juga jumlah tulangnya. Sebaliknya, lebar daun tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel lainnya, menunjukkan sifat yang lebih independen. Selain itu, urutan data dalam dataset, yaitu urutan daun, tidak mempengaruhi variabel utama karena nilai korelasinya sangat kecil, sama seperti dataset iris klasik. Analisis ini membantu kita untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara atribut, memberikan dasar yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut seperti klasifikasi atau klasterisasi data berdasarkan karakteristik daun. Baik, boleh selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribution dan scatter plot and correlation. Baik, di sini kita bisa lihat sedikit tentang visualisasi dari distribution, scatter plot, and correlation. Distribution di sini merupakan sebuah histogram. Nah, kita bisa melihat di sini ada angka-angka correlation dan scatter plot. Di paling bawah kita bisa melihat ada ini apa? Sintaks untuk membuat tabel berikut. Oke. Selanjutnya. Baik, secara singkat ini distribusi histogram. Yang pertama urutan daun. Nah, urutan daun itu adalah merupakan apa ya? Sebaran data merata gitu, menunjukkan urutan data yang acak. Nah, untuk panjang daunnya distribusi mendekati normal dengan konsentrasi di kisaran 12 hingga 14. Untuk lebar daun distribusinya terpusat di nilai kecil yaitu 5 hingga 7. Nah, untuk tulang daun, data terkonsentrasi di sekitar 13 hingga 14. Nah, untuk scatter plotnya, panjang daun dan tulang daun hubungan positif yang kuat, korelasinya di angka 0,86 dengan pola linear yang jelas. Lebar daun dengan variabel lain, pola titik acak tanpa hubungan berarti. Korelasi lemah misalnya berada pada 0,03. Daun atau urutan daun dengan variabel lain tidak ada hubungan yang signifikan, korelasinya sangat lemah, misalnya di negatif 0,09. Korelasi hubungan terkuat adalah antara panjang daun dan tulang daun, yaitu berada pada kisaran 0,86. Hubungan antara variabel lain sangat lemah, menunjukkan sifat yang lebih independen. Nah, saya di sini akan menjelaskan lebih sedikit yang lebih jelas. Jadi pada distribution, scatter plot, and correlation ini merupakan gabungan analisis gitu. Visualisasi ini dibuat untuk menggunakan fungsi Peirce panel dengan metode korelasi Pearson. Histogram berwarna biru, langit serta garis densitas dan elips yang membantu mempermudah interpretasi hubungan antar variabel. Pada bagian diagonal utama menunjukkan histogram distribusi data untuk masing-masing variabel. Moderator boleh digeser ke gambarnya. Nah, pada bagian diagonal utama histogram menunjukkan distribusi data untuk masing-masing variabel. Variabel daun ke memiliki distribusi yang merata, menandakan pengambilan data secara acak tanpa pola tertentu. Panjang daun memiliki distribusi mendekati normal dengan konsentrasi data utama pada sekitaran 12 hingga 14 yang mengindikasikan mayoritas daun memiliki panjang dalam menentang ini. Sebaliknya, pada lebar daun memperlihatkan distribusi yang sangat tidak simetris di mana sebagian data terkonsentrasi di kisaran kecil, yakni 5 hingga 7 dengan beberapa outlier yang signifikan. Tulang daun juga menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan konsentrasi data utama di sekitaran 13 hingga 15, mencerminkan stabilitas jumlah tulang daun. Untuk scatter plot, pada bagian bawah matriks menunjukkan hubungan antar variabel dalam dataset. Salah satu hubungan yang paling signifikan adalah antara panjang daun dan tulang daun dengan korelasi positif kuat sebesar 0,86 yang ditunjukkan oleh pola titik yang membentuk garis diagonal naik yang jelas. Hubungan yang
hubungan ini mengindikasikan bahwa peningkatan panjang daun secara konsisten diikuti oleh peningkatan jumlah daun, menjadikan kedua variabel ini relevan untuk analisis hubungan linear. Sebaliknya, scatter plot untuk hubungan antar lebar daun dan variabel lainnya memperlihatkan pola titik yang sangat acak tanpa tren yang signifikan. Korelasi antar lebar daun dan tulang daun misal hanya sebesar 0,03 yang menunjukkan hampir tidak ada hubungan linear. Hal serupa terlihat pada hubungan urutan daun atau daun ke dengan variabel lainnya seperti panjang daun dan tulang daun. Masing-masing memiliki korelasi yang sangat rendah, yaitu di negatif 0,09 dan 0,07. Negatif 0,07 menandakan bahwa urutan data dalam dataset tidak mempengaruhi atribut lain secara signifikan. Fitur tambahan pada visualisasi ini adalah garis densitas dan elips pada scatter plot. Garis densitas membantu menunjukkan konsentrasi data di area tertentu, sementara elips memberikan informasi tentang arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Misalnya, elips yang lebih panjang dan sempit antara panjang daun dan tulang daun menunjukkan hubungan yang lebih positif yang kuat, sedangkan elips yang hampir berbentuk lingkaran antara lebar daun dan variabel lain menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak signifikan. Jadi kesimpulan dari penjelasan distribution scatter plot and correlation adalah bahwa hubungan yang paling signifikan terdapat pada panjang daun dan tulang daun yang memiliki korelasi yang kuat sebesar 0,86. Hubungan ini penting untuk menganalisis lebih lanjut seperti model prediksi atau regresi. Di sisi lain, variabel seperti lebar daun dan urutan daun atau daun ke tidak memiliki hubungan linear yang signifikan dengan variabel lainnya, sehingga kurang relevan untuk analisis hubungan antar variabel. Visualisasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang pola distribusi data, kekuatan hubungan antar variabel, dan arah hubungan tersebut dalam dataset daun. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Oke. Oke, ya langsung lanjut ke Muhammad Dafa, simbol linear regression. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan simbol linear regression. Seperti yang saudara-saudara bisa lihat di sini terdapat beberapa titik-titik yang tersebar acak di antara sumbu X dan sumbu Y. Ini melihatkan sebuah tren yang terjadi pada simbol linear regression. Garu sumbu X dan sumbu Y. Dan di situ ada beberapa outliner setitik-titik yang lumayan jauh dari garis biru, di mana menunjukkan bahwa nilai lebar yang sangat besar melebihi nilai lebar yang normal. Oke, di sini saudara bisa melihat bahwa ada angka 0,559. Itu menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Korelasi mendekati 0 mengidentifikasikan bahwa perubahan panjang daun tidak memiliki hubungan linear yang signifikan terhadap perubahan lebar daun. Kemudian bisa di next agar lebih jelas. Oke, pada di sini saudara bisa melihat angka 12,73134. Itu adalah nilai lebar daun, sedangkan untuk 0,01484 adalah nilai peningkatan unit tinggi panjang daun ketika daun itu meningkat. Di sini kita bisa menyebutkan bahwa hubungan yang sangat lemah antara lebar daun dan panjang daun. Jadi ketika suatu daun ini memiliki lebar yang lebih lebar, itu tidak terlalu mempengaruhi terhadap panjang daun. Oke, kita bisa lanjut ke selanjutnya untuk panjang daun dan tulang daun. Oke, di sini saudara-saudara bisa melihat ada angka 2,6607 dan 0,7504. 26607 ini menunjukkan bahwa ini adalah jumlah tulang daun ketika pada awal. Kemudian ada 0,75036 ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit tulang dan meningkatkan panjang daun sebesar 0,75036. Jadi ketika suatu tulang daun meningkat 1 unit, akan terjadi sebuah peningkatan sebesar 0,7504. Di sini menunjukkan bahwa peningkatan ini sedikit kuat
bisa dibilang hubungan ini sangat kuat dan mendukung regresi linear di sini. Kemudian di sini kita juga bisa melihat di sini bisa ke geser lagi ke next slide. Oh, balik ke slide sebelumnya. Itu di atas saudara-saudara. Oke, di atas saudara-saudara bisa melihat angka 0,8619. Di sini itu adalah sebuah korelasi positif sebesar 0,8619. Jadi peningkatan ini tuh menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi ketika panjang daun tulang meningkat, berarti banyaknya tulang daun juga meningkat. Dan ini bisa dibilang cukup besar peningkatannya. Ya, jadi intinya ketika panjang daun meningkat, maka tulang daun juga akan ikut meningkat. Dan menunjukkan bahwa peningkatannya cukup besar. Oke, kita bisa moving ke selanjutnya. Oke, baik. Berikutnya kita akan menuju panjang daun dan rusuk daun. Di sini kita bisa melihat scatter plot yang menunjukkan hubungan antara panjang daun di sumbu X dan rusuk daun yang sumbu Y. Titik-titik yang dibentuk ini sedikit meningkat, tetapi sebaran datanya cukup tersebar luas ya. Bisa dilihat titik-titiknya lumayan menyebar di situ. Nilai kolerasinya sekitar 0,352263 menunjukkan hubungan positif moderat. Artinya ketika panjang daun meningkat, rusuk daun cenderung meningkat. Tapi hubungannya tidak terlalu kuat, karena hanya 0,352. Kemudian, tolong moving ke slide berikutnya. Oke, di sini saudara bisa melihat angka 8,6875. 75. Di sana itu adalah awal panjang daun ketika 0, ketika belum terjadi perubahan. Kemudian ada angka 0,1407, ini menunjukkan setiap peningkatan 1 unit pada panjang daun. Jadi ketika panjang daun itu meningkat, maka meningkat juga rusuk daun yang berada di suatu daun tersebut sebanyak 0,1407 unit. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika panjang daun meningkat, maka rusuk daun juga ikut meningkat. Namun peningkatannya tidak terlalu besar karena hanya memberi korelasi sebesar 0,355 sekian. Jadi ya yang dapat disimpulkan ketika panjang daun meningkat, maka beberapa bagian daun juga akan ikut meningkat. Namun ada yang tidak terlalu signifikan seperti ketika lebar daun meningkat, maka panjang daun tidak terlalu meningkat. Sedangkan untuk panjang daun meningkat dan tulang daun meningkat menunjukkan yang signifikannya kecil namun ada peningkatan. Sedangkan untuk rusuk daun juga tidak terlalu besar peningkatannya, namun tetap terjadi suatu peningkatan. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah dijelaskan juga. Nah, histogram. Oke. Oh ya, ini histogram tuh sudah dijelaskannya sama saudara Moch Firmansyah tadi. Oke, jadi kita skip aja. Scatter plot juga sudah dijelaskan. Ya, oke. Skip. Korelasi sudah dijelaskan. Nah, ya, box plot. Oke, box plot panjang daunnya itu kira-kira bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, sebagian besar panjang daun itu berada di rentang 12,1 hingga 13,8, menunjukkan konsistensi data. Median yang berada di tengah kotak menunjukkan distribusi data yang seimbang. Outlier menunjukkan beberapa data ekstrim tetapi tidak signifikan untuk mengubah pola utama. Distribusi ini menggambarkan pola yang stabil dengan sedikit penyimpangan. Oke. Nah, ini box plot lebar ini seperti ini kira-kira. Oke, lanjut. Nah,
Untuk box plot lebar, mediannya itu berada di garis tengah sekitar 6,25 yang menunjukkan setengah dari lebar daun memiliki nilai kurang dari 6,25 yang setengahnya lebih dari itu. Oke. Kotak interval atau EQR ya kuartil ya. Kotak mewakili rentang antara kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga Q3 yang mencakup 50% data utama. Oke, kuartil pertama itu sekitar 5,7, kuartil ketiganya itu 6,8. Penyebaran data lebar daun relatif kecil karena panjang kotak yang pendek ya. Pendek. Oke. Whisker garis vertikal atas bawah dan bawah kotak. Whisker menunjukkan rentang data tanpa outlier. Whisker bawah nilai minimum lebar daun tanpa outlier berada di sekitar 5,4. Nilai maksimum lebar daun tanpa outlier berada di 7,4. Oke. Whisker menunjukkan bahwa sebagian besar data berada di rentang kecil mendekati nilai tengah. Outlier titik keluar whisker. Terdapat dua outlier yang sangat besar, masing-masing sekitar 60 dan 80. Outlier ini jauh dari distribusi utama dan menunjukkan nilai lebar daun yang sangat tidak biasa dibandingkan data lainnya. Tidak ada outlier bawah menunjukkan data lebar daun lebih terkonsentrasi di sekitar median tanpa nilai yang terlalu kecil. Oke. Lanjut. Oke, ini box plot rusuk. Nah, box plot rusuk garis tengah kotak ada di sekitar 13,5. Ini menunjukkan bahwa setengah data berada di bawah 13,5 dan lainnya berada di atas nilai tersebut. Oke, ini kuartil juga mencakup antara kuartil pertama dan kuartil ketiga. Oke, kuartil pertama sekitar 12,5, kuartil ketiga 14,5. Oke, sebagian besar data 50% terkonsentrasi dalam rentang ini, menunjukkan distribusi utama data yang relatif terpusat. Whisker garis vertikal atas dan bawah. Whisker atasnya itu nilai maksimum data tanpa outlier sekitar 17. Whisker bawah menunjukkan nilai minimum data utama tanpa outlier sekitar 10. Whisker menunjukkan rentang data di luar kuartil tetapi masih dianggap normal. Oke. Outlier titik di luar whisker. Terdapat outlier di bawah whisker bawah yaitu pada nilai sekitar 6 dan 8. Terdapat juga outlier di atas whisker atas yaitu pada nilai sekitar 18. Outlier ini menunjukkan data yang tidak biasa atau jauh dari distribusi utama yang menjadi perhatian untuk analisis lebih lanjut. Oke. Oke, ini box plot tulang. Gambarnya seperti ini. Nah, box plot tulang mediannya itu ada di sekitar 30. Median ini adalah nilai data tengah yang berarti setengah dari data tersebut berada di nilai 30 dan setengah lainnya di atasnya. Oke. Kotak pencakup EQR atau interquartile range atau kuartil ya. Mencakup kuartil pertama dan kuartil ketiga antara kuartil itu. Kuartil pertama di sekitar 28, kuartil ketiga di sekitar 32. Rentang ini mencakup 50% data utama menunjukkan konsentrasi data yang paling banyak. Whisker garis vertikal atas dan bawah. Whisker atasnya itu menunjukkan nilai maksimum data tanpa outlier sekitar 36. Whisker bawahnya itu menunjukkan nilai minimum data utama tanpa outlier sekitar 25. Whisker menggambarkan penyebaran data di luar EQR tetapi masih dianggap normal. Nah, outlier titik di luar whisker, outlier bawah terdapat satu outlier di bawah whisker bawah yaitu pada nilai sekitar 6. Outlier ini menunjukkan data yang jauh dari rentang normal, memungkinkan nilai ekstrim atau kesalahan pengukuran. 5. Distribusi data. Data menunjukkan distribusi yang cukup simetris dengan median yang berada di tengah kotak. Sebagian besar data terkonsentrasi di rentang 28 hingga 32 yang menunjukkan distribusi yang stabil dengan sedikit penyimpangan. Oke. Sebelumnya itu kesimpulannya itu di box plot ini ya adalah yang paling stabilnya itu adalah box plot tulang dan juga box plot panjang daun. Oke. Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.